Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Kitchen Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Tecno, yaitu adalah Tecno Spark 9T. Jadi kita akan melakukan review mengenai HP ini, bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Pastikan kalian nonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Tecno Spark 9T ini ya guys. Mari kita bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari HP ini adalah sisi performance yang ditawarkan oleh HP ini, di mana performance dari HP ini termasuk bagus banget buat penggunaan sehari-hari. Kita tidak ada komplain dari sisi performance-nya, di mana HP ini juga menggunakan chipset yang terbaru yaitu MediaTek Helio G37, di mana sebenarnya secara performance gaming tidak terlalu beda jauh sama G35, tapi ada improvement sedikit. Bagaimana kita pengujiannya, kita juga uji coba menggunakan benchmark untuk melihat performance dari HP Tecno Spark 9T ini, di mana kita uji coba menggunakan Geekbench yang kalian bisa lihat skornya di bawah ini. Kemudian kita juga menguji coba menggunakan aplikasi 3D Mark, kalian juga bisa lihat skornya di bawah ini. Dan kita juga menguji coba yang terakhir menggunakan PC Mark, jadi kalian juga bisa lihat skornya di bawah ini. Jadi kita akan uji coba HP ini dengan 3 benchmark tersebut. Selain itu, bagaimana dengan sisi gamingnya? Nah, sisi gamingnya sendiri kita uji coba ada 5 game di sini. Ada game Mobile Legends yang kalian bisa lihat untuk setting grafisnya, termasuk playable-nya seperti apa, dan kemudian kita juga mainkan selama durasinya berapa menit, dan baterainya berkurang berapa persen, kalian juga bisa lihat di bawah ini. Kemudian game PUBG New State, kalau gyronya pasti tidak ada, terus kemudian kita uji coba juga dengan setting yang kalian bisa lihat di bawah ini, kemudian level playable-nya seperti apa, kemudian untuk durasi bermainnya dan baterainya berkurang berapa persen juga kalian bisa lihat di bawah ini. Jadi semuanya kita taruh di bawah ini supaya kalian lebih praktis untuk lihatnya. Kemudian kita juga uji coba game yang berikutnya adalah game Apex Legends, dan dimana kalian bisa lihat juga skornya di bawah ini. Skor playable-nya ya guys, jadi kalian bisa lihat bintang playable-nya seperti apa, kemudian settingnya seperti apa, kemudian durasinya berapa lama, dan baterainya berkurang berapa persen, kalian juga bisa lihat di bawah ini ya guys. Kemudian game COD Mobile kalian juga bisa lihat untuk setting yang kita pakai, kemudian juga level playable-nya, dan kemudian baterainya berkurang berapa persen selama permainan berapa menit, kalian juga bisa lihat di bawah ini. Dan yang terakhir adalah game Genshin Impact yang kalian bisa lihat settingnya juga di bawah ini, dan juga level playable-nya maupun juga skor dari baterai life-nya berkurang berapa persen selama permainan berapa menit, kalian bisa juga lihat semuanya di bawah ini. Jadi gimana menurut kalian, apakah oke atau tidak oke untuk performance dari Tecno Spark 9T ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian kelebihan selanjutnya ada di sisi kamera dari smartphone Tecno Spark 9T ini, di mana kualitas kamera di HP ini termasuk cukup bagus di kelas harganya, dan kalian apalagi dilengkapi dengan dual flash di bagian depannya untuk selfie di night mode ya guys. Jadi itu bagus banget buat kalian pecinta selfie. Ini adalah HP yang benar-benar sesuai dengan target kalian ya guys, dimana ini oke banget lah guys untuk kualitas kameranya di harganya ya guys. Jadi sesuai dengan harganya 1 jutaan, di 1,6 jutaan menurut kita termasuk bagus. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Tecno Spark 9T. Jadi kalau kena backlight kurang lebih seperti ini. Menurut kita ini termasuk salah satu yang cukup baik di kelas harganya. Tapi sekali lagi, ini adalah review gadget, mungkin bisa berbeda peralihan, tidak masalah. Kalau misalnya kita kena direct banget seperti ini ya, jadi terang banget, harus banget. Tapi menurut kita masih acceptable di kelas harganya ya guys. Jadi secara kualitas gambarnya, menurut kalian bagaimana untuk mikrofonnya? Apakah oke atau tidak oke? Silahkan tulis kolom komentar. Mengenai kualitas kamera depan dengan kondisi yang sangat-sangat terang banget ya guys. Ini kalau kita buat bagian seperti ini, silahkan ya guys tulis kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dari Tecno Spark 9T ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Tecno Spark 9T. Jadi kalau kita gunakan buat vlogging kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Memang pasti tidak akan stabil, ini kita pegang tangan, dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya, videonya. Silakan terus buatkan komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Tecno Spark 9T ini. Jadi ya menurut kita sih masih acceptable banget di kelas harganya, di harga 1 jutaan masih oke ya guys. Tapi silakan terus buatkan komentar mengenai kualitas kamera belakangnya ya guys. Silakan ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, HP ini punya baterai life yang termasuk awet dengan baterai 5000 mAh-nya. Itu bisa kalian pakai buat seharian untuk pengguna sosial media, browsing, entertainment masih oke guys untuk buat seharian.
Kemudian dari sektor layar, meskipun layarnya masih menggunakan layar IPS HD+, tapi dengan refresh rate 90Hz menurut kita termasuk oke dan acceptable di kelas harganya, dan ini gocap banget buat Tecno Spark 9T ini ya guys. Selanjutnya, HP ini juga punya kualitas single speaker yang termasuk oke buat mendengarkan lagu, buat nonton. Kemudian ini oke banget ya guys. Kalian bisa lihat untuk sampel audionya di video unboxing. Kalian bisa cek video sebelumnya, dimana kita sudah menguji coba speakernya kalian supaya bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai HP ini ya guys. Kemudian dari sisi security, HP ini juga sudah lengkap ya guys. Sudah ada side fingerprint scanner, kemudian juga ada face unlock, yang berarti kalian sudah pasti aman banget buat pakai HP ini ya guys. Kemudian dari sisi build quality dan desain dari HP-nya termasuk bagus, khususnya bagian belakang ya guys. Jadi bagian belakang ini memang reflektif, tapi menurut kita itu berguna banget buat kalian yang suka foto-foto. Kalau misalnya kalian menggunakan kamera belakang dari HP ini tuh akan berguna banget untuk yang mirror di bagian belakangnya ini. Jadi itu luar biasa sih Tecno Spark 9T. Pertamanya kita mikir, ngapain sih mantul segini? Tapi ternyata kita menemukan fungsionalitasnya, di mana itu bisa digunakan untuk selfie menggunakan kamera belakangnya guys. Itu gocap banget buat Tecno ya guys. Kemudian satu hal yang kita perlu apresiasi adalah HP ini sudah menggunakan Android 12 out of the box ketika kalian beli HP ini, dan itu gocap banget ya buat Tecno, dimana dia memperhatikan softwarenya, meskipun memang secara update software dari kita awal gunakan sampai sekarang belum ada update software sama sekali, yang artinya secara software sebenarnya sudah stabil dan tidak ada masalah. Dan ini adalah kelebihan dari HP ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita mention di sini ya guys. Kekurangan pertama dari HP ini yang mungkin kita rasakan adalah waktu chargingnya yang butuh waktu hingga 3 jam charging ya guys. Jadi ya mungkin masih bisa dimaklumi guys di harganya di 1,6 jutaan dengan fitur yang kalian sudah dapatkan tadi, yang kita sudah sampaikan kelebihannya. Dia harus mengorbankan di sisi waktu chargingnya yang butuh waktu sampai 3 jam ya guys. Jadi ya mungkin itu perlu dimaklumi oleh kalian. Tapi sekali lagi, ya ini adalah based on pengujian kita, mungkin bisa berbeda dengan kalian, mungkin kalian menggunakan charge yang lebih cepat dan lain sebagainya, itu juga mungkin bisa mempengaruhi lebih cepat, tapi tidak menjamin bahwa benchmark-nya itu bisa sama persis ya guys. Kemudian yang kita agak kurang sukain dari bagian desain belakangnya adalah di sisi fingerprint magnetnya. Jadi meskipun dia punya kelebihan dari sisi desain yang cakep ya guys, dan punya pantulan reflektif yang bagus, tapi dari sisi fingerprint magnet, jadi dia sudah gampang banget ngecap sidik jari, dan itu agak kurang oke sih guys. Tapi kalau misalnya kalian pakai case harusnya sih nggak ada masalah. Tapi kalau kalian nggak pakai case itu akan kelihatan kotor ya guys. Jadi HP-nya gampang kelihatan kotor. Kurang lebih seperti itu kelebihan maupun kekurangan dari Tecno Spark 9T. Silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas HP dari Tecno Spark 9T ini. Apakah menarik atau tidak untuk kalian beli? Kalau menurut review sendiri, untuk harga 1,6 jutaan, menurut kita HP ini tuh termasuk HP yang layak banget untuk kalian beli di rentang harganya ya guys, dimana dia punya kamera yang bagus, performance yang termasuk bagus, dan acceptable di kelas harganya. Dan kalau misalnya kalian tanya, ini adalah HP yang menurut kita termasuk oke guys. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat dari review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis dengan komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini kalau nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.